ketika Allah membuat kerusakan itu atau katakanlah bencana itu, tapi supaya Allah mengingatkan mereka, dirasakan Allah kepada manusia itu akibat daripada perilakunya itu kembali kepada Dia. Kata Aisyah, idza stabahu zina wa syaribul khamra wa darabu bil maghani, apabila mereka manusia itu, masyarakat itu, bangsa itu menganggap halal zina, kemudian mereka meminum khamar, ini kalau konteks hari ini kan narkoba lah itu. Nah, kemudian mereka sangat hobi, sangat menyukai dengan musik-musik, tentunya musik-musik yang melalaikan dan mengundang maksiat. Wallahu azza wa jalla fis sama, Allah marah kepada mereka, ya, sehingga berkata kepada bumi, tazalzali, gempalah engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beberapa nikmat dan tidak bisa kita hitung satu persatu nikmatnya. Dan pada hari ini kita kembali lagi, sahabat TVNU Medan, menjumpai pemirsa dimanapun Anda berada dalam acara TVNU Medan spesial Ramadan. Kali ini bersama dengan Haji Sultan Syahrir Dalimunte MA. Apa kabar? Alhamdulillah sehat dan sibuklah dalam tugas-tugas harian. Sahabat tim TVN Medan dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas hal yang kita alami saat ini, yang sama-sama kita alami di kota Medan, di Sumatera Utara umumnya, di Aceh dan juga Sumatera Barat. Tetapi sebelum itu kita ingin tahu lebih dalam bagaimana biodata ataupun sejarah hidup. Lahir di mana, Ayah? Saya bernama Haji Sultan Syahrir Dalimunte, berasal dari Labuhan Batu Selatan. Dan aktivitas selama ini memang lama di Kementerian Agama Kabupaten atau Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, dan alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ini sudah purna bakti. Tapi sudah lebih kurang 34 tahun kita beraktivitas di dalam dunia pendidikan pesantren. Alhamdulillah sudah 4 pesantren yang kita dirikan. Masya Yang Allah. terakhir ini kita mengasuh pondok pesantren Ulumul Quran di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Saya kira inilah sekedar pengantar untuk memperkenalkan diri, ya. Iya. Masya Allah, sudah ada 4 pesantren ya Ustaz yang sudah dibangun oleh Ustaz. Kita juga ingin tahu lebih dalam 4 pesantren, berarti ada ilmu ataupun ada pengalaman yang dapat dibagi kepada teman-teman sahabat TVNU Medan dalam proses belajar mungkin sehingga bisa seperti ini menjadi ketua PCNU Medan dan juga membangun pesantren dan sebagainya. Apa kira-kira Ayanda? Ya, baik ya. Ini sebetulnya pembahasan kita tadi sudah disampaikan tentang bagaimana sikap kita dan bagaimana kita memandang sebuah musibah yang ditimpakan Allah kepada kita. Tapi sebelumnya rupanya perlu kita menyampaikan latar belakang daripada pendidikan pesantren ini. Kalau kita bicara NU, apalagi bicara tentang ulama, itu tentunya tidak bisa terlepas daripada pendidikan kepesantrenan. Jadi untuk melahirkan yang namanya ulama itu yang paling efektif itu dari
pendidikan pesantren, walaupun tidak tertutup kemungkinan dari pendidikan lain pun, atau boleh jadi otodidak pun bisa ada orang bisa menjadi lahir menjadi orang alim. Ulama itu kan jamak dari alimun alimani, al ulama jamak taksir dia, jadi dia orang-orang alim. Jadi Nahdlatul Ulama ini tentunya kita sama faham itu artinya kan bangkitnya atau bangunnya para orang-orang alim. Saya kira itulah alasannya kalau kita sebagai warga Nahdliyin pasti sangat termotivasi, sangat terdorong untuk ya membangun ya pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan. Saya kira ini sekedar pengantar ya, supaya kita semua jangan merasa tidak mungkin, tidak mudah, tapi kalau kita coba ya, apalagi kita bisa berkolaborasi dengan yang lain, itu bisa akan terwujud. Saya kira begitu ya. Oh iya. Itu tadi penjelasan tentang latar belakang dari pemateri kita pada hari ini. Langsung saja pada bagaimana kita menyikapinya sebagai seorang warga Nahdliyin tentunya, dan juga sebagai seorang muslim dan muslimah menghadapi musibah ataupun cobaan yang kita alami akhir-akhir ini, baik berupa bencana banjir, longsor di berbagai daerah di Sumatera Utara dan tempat lainnya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Ma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa TVNU Kota Medan yang kami hormati, dan seluruh kru atau panitia dalam pelaksanaan podcast ini yang sangat kami hormati. Tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang tidak terhingga, bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala ashabihi wa ajma'in. Ini momen sangat bagus kita bicara tentang kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini, terlebih khusus yang baru kita alami ya, beberapa bulan yang lewat, walaupun tahunnya sudah berganti, tapi ini boleh jadi masih berkepanjangan, masih terus ini menjadi pembicaraan yang hidup dalam setiap momen dan majelis-majelis keagamaan khususnya, bahwa sebagaimana yang dibaca tadi dalam ayat 22 dan 23 surah Al-Hadid, bahwa semua kejadian itu tidak ada yang kebetulan. Jadi tidak ada yang kebetulan, ini menjadi penting untuk difahami. Jadi sekecil apapun yang terjadi itu, bahwa itu tidak terlepas dari peran daripada izin Allah. Tadi sudah dibaca ayat ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada yang terjadi satu kejadian di muka bumi ini maupun kejadian yang terjadi pada diri kamu kecuali itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam kitab, maksudnya di Lauh Mahfuz. Jadi kapan itu ditetapkan? Ternyata Allah katakan min qabli an nabra'aha, ya sebelum kami ciptakan alam raya ini. Jadi sebelum direalisasikan penciptaan bumi dan manusia itu, sudah terlebih dahulu ditetapkan apa-apa yang bakal terjadi kemudian. Itu menurut logika kita barangkali aneh itu. Duluan dulu takdir baru bendanya, tapi itulah makna ayat itu. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah sangat mudah. Kenapa itu dibuat Allah begitu pemirsa? Likaila ta'saw 'ala ma fatakum, supaya kamu jangan merasa
terlalu sedih atas apa yang hilang dari kamu, wala tafrahu bima atakum, dan supaya kamu jangan terlalu gembira atas apa yang kamu peroleh, karena Allah tidak suka dengan orang yang terlalu gembira dan membanggakan diri. Begitu juga tidak suka Allah terlalu sedih. Jadi ini sudah bisa kita jadikan sebagai pegangan awal, prinsip awal, pemahaman awal. Apalagi kita sebagai aswaja yang sangat meyakini ada takdir. Jadi kita tidak berkeyakinan Jabariyah maupun Qadariyah. Ini menjadi penting bahwa ya, segala sesuatu yang terjadi ini sudah menjadi bagian daripada apa yang telah diatur oleh Allah, baik secara luas di muka bumi ini maupun di pada diri kita secara khusus. Yang kedua, ini kita harus punya keyakinan dan punya prinsip bahwa ya kalaupun terjadi, apakah itu musibah, kesulitan, bencana dan apapun, kita tidak boleh menjadi orang yang terlalu sedih, apalagi menjadi orang yang putus asa. Dan yang ketiga lagi, ya supaya kita tidak menjadi orang yang lupa diri ketika kita merasa sudah punya prestasi. Karena Allah bolak-balik atau berkali-kali disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Kesalahan yang paling fatal pada iblis dan Fir'aun ini karena kesombongan yang ada pada diri mereka. Saya kira ini sekedar ya pengantar. Kalau tadi judulnya bagaimana sikap kita, ya sikap kita bahwa ini memang merupakan kejadian yang tidak terlepas dari ya takdir dan izin Allah. Walaupun nanti pertanyaan kedua, ya apa sebabnya? Baru yang ketiga nanti apa yang harus kita lakukan. Jadi tiga hal ini menjadi penting untuk disampaikan pada momen kali ini. Ya tadi sudah disampaikan ya kenapa terjadi, ya bahwa itu tidak ada yang kebetulan. Tapi kalau ditanya apa penyebabnya, kemudian apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ya ketika sudah terjadi sesuatu ya bencanakah itu atau bala dan sebagainya. Segera itu. Baik. Wah, luar biasa sekali ya penjelasan dari Kiai kita pada hari ini. Namun ada pertanyaan nih. Di media sosial ini kan bagian dari realitas masyarakat sekarang ya Ayanda. Itu banyak yang bertanya, sebagai ini kan sudah terjadi kejadiannya, mungkin sebagai seorang muslim kita harus bersabar. Terus iktibar apa yang dapat kita ambil, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, baik itu sebagai pribadi seorang muslim ataupun sebagai mungkin pemimpin, entah itu pemimpin eksekutif dan sebagainya di tengah masyarakat Ayahanda. Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwa Allah kan selalu mengatakan walan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila, bahwa sunnah Allah itu selalu kita artikan dengan hukum alam. Sunnah Allah itu kebiasaan Allah di dalam mengatur alam raya ini, itu ada sunnahnya, ada yang menjadi aturan-aturannya. Jadi kalau kenapa terjadi itu dulu, baru sikap. Dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 itu populer ayatnya ini pemirsa, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya bahwa terjadinya kerusakan di darat maupun di lautan itu disebabkan ya tangan-tangan manusia. Jadi artinya itu disebabkan perilaku atau ya pekerjaan-pekerjaan manusia yang melanggar aturan-aturan Allah, aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Nah, ini penyebabnya. Tapi kalau dilanjutkan lagi ayat ini, ketika Allah membuat kerusakan itu atau katakanlah bencana itu, tapi
tapi supaya Allah mengingatkan mereka, dirasakan Allah kepada manusia itu akibat daripada perilakunya itu kembali kepada Dia. Karena Allah katakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan kamu itu untuk kamu. Cuma ada kadang-kadang kebaikan kolektif, kejahatan kolektif. Nah, ini kebaikan kolektif yang kadang-kadang tidak banyak, tapi kejahatan kolektif. Nah, kita tidak mengkritik siapa, tapi kita sendiri yang sudah menyaksikan. Kenapa hujan yang turun tapi ternyata yang datang justru lumpur, dan jangan banyak lagi nanti yang lainnya seperti kayu. Nah, ini jelas sekali. Nah, ini ya. Nah, kemudian dalam hadis disebutkan kenapa terjadi bencana itu. Haditsina 'aniz zalzalah, kata Anas bin Malik kepada Aisyah radhiyallahu anha, kenapa? Ceritakan dulu kepada kami, kenapa terjadi gempa? Padahal ini kan di Madinah ini pertanyaannya. Di Madinah jarangnya gempa itu kan. Tapi ditanya, ya, berarti sudah ada ya penjelasan dari Nabi kepada Aisyah penyebab terjadinya gempa. Ya termasuk juga lah ya bencana-bencana yang lain. Kata Aisyah, idza stabahu zina wa syaribul khamra wa darabu bil maghani. Apabila mereka manusia itu, masyarakat itu, bangsa itu menganggap halal zina, kemudian mereka meminum khamar. Ini kalau konteks hari ini kan narkoba lah itu. Nah, kemudian mereka ya sangat hobi, sangat menyukai dengan musik-musik, tentunya musik-musik yang melalaikan dan mengundang maksiat. Wallahu azza wa jalla fis sama. Allah marah kepada mereka ya, sehingga berkata kepada bumi tazalzali, gempalah engkau. Nah, jadi ternyata sangat erat kaitannya perilaku manusia dengan kejadian-kejadian yang menimpa anak manusia ini. Saya kira begitu ya. Itu yang kedua ya, penyebab dan banyak lagi tentunya. Saya yang di depan saya ini kitab hadis-hadis dan ayat di dalamnya. Judul kitabnya pun ya Al-Uqubat Al-Ilahiyah ya lil afrad wal jamaah wal umam, ya hukuman Allah ya kepada pribadi, kepada masyarakat dan kepada bangsa. Jadi ada memang hukuman itu berlaku kepada pribadi, ada kepada komunitas, dan ada untuk satu generasi. Kira begitu ya. Jadi kerusakan itu datang dari manusia itu sendiri ya, Ayahanda, penjelasan dari ayatnya. Mungkin kita lebih spesifik ke Kota Medan, Ayahanda. Kota Medan ini kenal atau terbiasa dengan banjir, Ayahanda. Edukasi apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat atas peristiwa banjir yang terus berulang ini? Entah itu buang sampah sembarangan, jangan-jangan karena kurang dekatnya kepada Tuhan dan sebagainya. Bagaimana kira-kira? Ya, itu saya katakan tadi kan memang ada 3 hal yang menjadi penting untuk kita lakukan ya. Pertama tadi ya, kita melihat ya apakah kejadian itu kebetulan, ternyata tidak. Kemudian penyebabnya, kemudian sikap dan perilaku kita, apa yang harus kita lakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai umat. Nah, jadi tentunya ini yang paling penting. Kejadian sudah berlalu, tapi bisa saja ini tidak hanya sekali ini. Saya selalu katakan dalam majelis-majelis, kalau ditanya kita sekarang apa yang sedang kita tunggu, boleh jadi kita menunggu ya lanjutan atau ya yang lebih besar lagi. Karena kata Aisyah, fa in tabu wa naza'u, kalau mereka berhenti dan ya meninggalkan perilaku yang buruk itu, maka berhentilah engkau. Itulah kira-kira kata Allah kepada bumi. Tapi kalau lanjut, wa illa, kalau tidak berhenti mereka, haddimha atau hadama, dia runtuhkan, dia hancurkan. Jadi kita tidak tahu sekarang sedang menunggu apa kita ini. Ya, ada yang mengatakan ini sekali 50 tahun ini. Nah, berarti kalau saya tak ikut lagi yang akan datang, karena saya sudah tewasnya 50 tahun yang akan datang kan. Tapi kalau 5 minggu yang akan datang, bukan 50 tahun yang akan datang, ya mungkin bersiaplah kita.
Maka oleh karena itu ya tidak hanya warga Kota Medan tapi semua kita, pertama kita lihatlah ya sumber-sumbernya. Kalau memang drainase atau parit-parit tidak lancar karena banyak kita mengotorinya atau membuang sampah, tentunya itu ditinggalkanlah. Kalau mungkin ya kita selama ini sudah mengabaikan masjid, tempat-tempat ibadah, ya kata Allah dalam hadis qudsi, dia sudah ingin menurunkan adab kepada manusia ini. Fa anzuru ila umaril masajid. Tapi kulihat masih banyak orang memakmurkan masjid. Julasail Quran, majelis-majelis Al-Quran, wa wildanil Islam, generasi-generasi Islam. Kalau kita di NU banyak Ibnu Patayat, fayaskunu ghadabi, maka redalah amarahku. Jadi ternyata Allah marah, tapi karena ada sekelompok manusia yang cinta ibadah, itu membuat Allah menunda murkanya. Maka kita lewat momen Ramadan ini ya tentunya kita membiasakan diri iktikaf, tapi jangan ya di bulan Ramadan saja, tapi teruslah kita bangkitkan, kita teruskan semangat memakmurkan masjid. Kemudian yang berikutnya ya secara khusus ya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kalau kita mendapatkan kesulitan, istighosah, minta tolong kepada Allah. Ini banyak orang berpikir itu punya NU, padahal itu Al-Quran ayat 9 surah Al-Anfal. Idh tastaghithuna rabbakum, ingatlah ketika kamu dulu beristighosah kepada Tuhan kamu. Istighosah itu artinya talabul ma'unah min Allah, meminta pertolongan dari Allah. Itu dilakukan Rasulullah, minta tolong. Nah, ya, walaupun doa itu semua permohonan, tapi ada khusus minta pertolongan, namanya istighosah. Nah, yang kedua bertaubat. Nah, bertaubat itu pun membuat ya kita cepat selesai dari masalah. Nabi Adam kan berpuluh-ribu kali dia mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Allah katakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Maka Adam mendapatkan kalimat dari Tuhannya. Maksudnya Allah memberikan solusi, ampunan dan sebagainya. Yang terakhir adalah memperbanyak tasbih. Tasbih itu artinya ya kita mengucapkan kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa tidak ada peran serta yang lain, tidak ada ya yang bisa mengatur Allah. Itu namanya subhanallah. Allah katakan falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan karena dia orang yang bertasbih, maka selamanya lah dia dalam perut ikan itu. Jadi Nabi Yunus 40 hari dalam perut ikan itu, ya ternyata Allah pastikan yang membuat dia bertahan dalam perut ikan 40 hari dan bisa keluar itu ternyata karena tasbih. Itu dalam surah As-Saffat ayat 143 dan 144. Jadi bayangkan biasanya ikan dalam perut kita, itu pun kalau keluar biasanya tak selamat itu kan. Tapi Nabi Yunus ya dia dalam perut ikan itu bisa bertahan 40 hari dan bisa selamat karena tasbih. Jadi yang keempat ya, ini sebetulnya tidak lagi kaitannya dengan ya bacaan atau amalan. Ya kalau kita ya merasa banyak banjir di Medan ini, ya pindah sajalah ke Labuan Batu Selatan, ya kan? Atau ke Gunung Tua di sana, ya banyak gunung-gunung yang sudah tua-tua, ya kan? Nah, insya Allah lepas itu dari banjir. Makanya Nabi kita dalam Al-Quran banyak suruhan supaya pindah. Ini kadang-kadang sudah tiap bulan banjir, tak mau dia hijrah. Nah, itu salah dia. Jadi itu solusi yang paling mudah, pindah. Kan begitu ya. Terima kasih ya kira. Ya, tadi ada saya ingat tuh berzikir kepada Allah dan juga tentunya jangan mengulangi buang sampah lagi tidak pada tempatnya gitu. Terus yang ketiga itu hijrah atau pindah gitu ya. Tapi ada juga yang unik ayahanda atau Ustadz, dalam bencana ini banyak juga influencer juga atau orang-orang yang berbaik hati untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena banjir ya Anda, membuka donasi, organisasi daerah, organisasi nasional. Alhamdulillah ada rasa
kebersamaan itu ya Ayahanda. Mungkin sebagai penutup Ayahanda ada yang ingin disampaikan mungkin secara khusus kepada warga Nahdien dan juga masyarakat Kota Medan khususnya sebagai penutup, silakan Ayahanda. Ya, saya tertarik juga yang disampaikan terakhir ini, dan juga ini sebagai closing statement lah kalau bahasa kerennya kan. Ya memang itu menjadi sangat penting bagaimana sikap kita ketika terjadi seperti ini kepada saudara-saudara kita. Ya tentunya ya bukan saja kita hanya mendorong, tapi saya sebagai pribadi sebelum saya mengantar atau melihat langsung bagaimana yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, saya masih gelisah. Jadi memang itu harus kita lakukan. Ya kita pun memang di NU Kota Medan ini memang sudah kita lakukan ya penggalangan ini. Saya kebetulan ketua BKM juga, pimpinan pesantren. Ya kita juga melakukan, ya kita bukan melihat berapa yang mau diberikan, tapi ya bagaimana Anda melihat ya hal-hal yang terjadi kepada saudara kita. Bayangkan kalau kita yang merasakan seperti itu, andainya tidak ada orang yang menolong, tentunya kita akan merasakan sendiri. Tapi untuk hari ini kita lihat bahwa saudara-saudara kita sebetulnya tidak sendirian mereka. Kita sebagai saudara dan keluarga, ya semalam saya kontak ya, ketua PC NU Tapting periode yang lewat. Saya insya Allah sebelum Ramadan mau datang ke Tapting, saya bilang insya Allah akan jumpa kita. Jadi saya kira hal-hal seperti ini harus kita dukung, harus kita lakukan, baik itu sebagai ya, warga masyarakat kita di lingkungan kita, apalagi kita sebagai perkumpulan yang setiap kabupaten kota bahkan sampai ke tingkat MWC dan ranting, tentunya ini semakin mudah kita untuk melakukan koordinasi. Saya kira ini, mohon maaf mungkin ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang sudah mengikuti tausiah atau apalah namanya yang kami sampaikan ini. Kembali kami serahkan kepada pembawa acara untuk menutup. Ya, terima kasih Ayahanda, dan itulah tadi penyampaian dari Ayahanda Sultan Syahrir Dalumente berkaitan dengan hal-hal yang kita hadapi akhir-akhir ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan, dan juga dengan datangnya bulan Ramadan ini semakin tajam perasaan kita, semakin jernih kita melihat apa yang terjadi di situasi kita, dan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kami tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.